Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah feedback dari saya. Sorry, ini kan selalu saja tidak apa sempat. Baik, ini saya mungkin karena di tengah-tengah begini agak sedikit susah sebenarnya karena eh, ini harusnya saya ini seharusnya sebagai supervisor yang kedua, bukan yang pertama, karena kan saya menyambut dari apa dari yang lalu, jadi agak sulit saya untuk apa ya mengadjust apa yang sudah ada gitu. Baik, walaupun demikian saya coba untuk berusaha tidak terlalu banyak perubahan, walaupun menurut saya banyak hal yang harus diperbaiki. Di bagian yang paling krusial itu adalah di metodologi dan chapter 4. Ya, jadi mungkin kita berangkat dari situ saja. Dari chapter 4, eh, chapter 3 ya. Chapter 3 itu metodologi harus menjelaskan tahapan-tahapan risetnya, apa yang dilakukan di tahapan tertentu, kemudian eh, kemudian ini apa yang digunakan ya. Kalau di riset metodologi itu kan kita bicara tentang tahapan penelitian. Ah, Misalkan di sini ya, kamu menulis tentang analisis phase. Jadi di sini harusnya kan tentang need analysis. Need analysis itu yang kita ingin ketahui itu apa gitu. Eh, Harusnya di apa di eh, benar-benar dijelaskan di sini. Jadi tahapan ini yang ingin kita ketahui itu apa? Apakah cuman kalau di sini kan sepertinya cuman ingin mengetahui apakah anak-anak siswa itu eh, memerlukan mall gitu kan? Kan bisa learning scope in syllabus based on the student tend to have interest in the product combine multiple online platform for supplementary. Jadi benar-benar di sini tidak belum dijelaskan tentang apa menganalisis apa di sini nih dan menggunakan apa. Kalau boleh menggunakan interview harusnya di sini dijelaskan interviewnya itu tentang apa. Nanti di appendixnya di apa ditempelkan pertanyaan pertanyaan tentang pertanyaan interview yang sudah dipakai. Tetapi di bagian ini harus dijelaskan, misalkan interviewnya itu kepada siapa, kemudian eh, tentang apa, kan? Kan intinya ini kan the researcher conducted an interview with student itu aja. Tentang apa? Kita nggak ngerti di sini. Eh, Harusnya dijelaskan ya apa interviewnya tentang apa. Kemudian yang selanjutnya design phase. Design phase itu adalah di sini harusnya kamu menjelaskan tentang eh, desain. Desain itu kan artinya prototype. Prototype. Jadi di sini adalah apa prinsip-prinsip apa saja yang digunakan sehingga kita bisa membuat sebuah prototype. Kita mau bikin apa? Jadi di sini di bagian
di bagian design phase di metodologi itu harusnya sekali lagi tergambar tentang ah, prinsip-prinsip apa yang kita gunakan yang menjadi prinsip pengembangan yang ingin yang kita buat gitu ya. Misalkan kalau mall ya harusnya ada prinsip-prinsipnya mall itu seperti apa misalkan. Jadi eh, kan mobile assistive language the product was meant to be used by student outside the classroom. Dan jadi seperti apa? Misal eh, desainnya ini jelas benar-benar tidak belum begitu jelas. Development phase yaitu pengembangan. Biasanya memang pada tahap pengembangan ini kita menjelaskan tentang tahapan real dari sebuah uh, apa uh, pengembangan tersebut. Nah, di sini harusnya dijelaskan langkah-langkahnya. Langkah pertama apa, kedua apa, dan sebagainya. Kalau memang ini menggunakan Visma, Wordwall, dan sebagainya, ini harusnya sudah tergambar misalkan nanti Vismanya bagaimana, ya kan, Wordwall-nya, misalkan kalau quiznya itu eh, eh, katakanlah ada di sini harusnya ada tabel gitu yang menunjukkan bahwa eh, di bagian ini kita menjelaskan tentang the scope of our product. Di produknya itu akan seperti apa bentuknya itu sudah ada tergambar di development phase. Harusnya ada mini mungkin flowchart. Kalau flowchart mungkin di daerah sini tadi. Tapi kalau development phase itu benar-benar kita sudah apa rancangan awal daripada produk itu sudah ada di sini. Kemudian implementation phase. Nah, apa yang kita maksud dengan implementation phase? Apakah itu adalah uji coba classroom? Nah, masih dalam tahapan uji coba atau eh, yang sudah merupakan uji dampak. Ya, artinya apakah produk kita itu eh, apa dapat menyebabkan peningkatan atau tidak. Jadi ada dua hal yang di sini harus benar-benar diklarifikasi pada tahap implementation ini. Karena bisa saja kita implementation itu dalam rangka mengetahui apakah produk kita itu benar-benar sudah working atau not, sehingga kita memerlukan uh, uh, apa ya, respon dari pengguna dan lain sebagainya. Intinya di implementation harus dijelaskan hal-hal seperti itu. Kemudian evaluation phase itu kalau menurut apa branch itu Adi, kalau kamu baca buku Adi itu kan dievaluasi itu merupakan kalau dalam apa ya Adi phase itu evaluation itu kan berada di tengah-tengah, artinya semua tahapan itu ada evaluasinya. Jadi uh, artinya uh, evaluation phase itu sebenarnya tidak terpisah dari bukan 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 tahapan tertentu gitu, tapi dia merupakan tahapan dari uh, setiap tahapan sebelumnya. Tapi kalau kita mau definisikan tahapan ini adalah evaluation sebagai satu tahapan, nah jadi di sini apa? Apakah dia expert judgment atau sebenarnya dia uh, keseluruhan, artinya setelah kita melakukan membuat desain kemudian dikembangkan dalam tahapan pengembangan harusnya ada sebuah proses, kemudian setelah itu ada implementasi, maka dari hasil semua itu kita evaluasi apakah barang yang kita buat itu benar-benar sudah bagus atau belum.
Nah, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, expert judgment, opinion, dan sebagainya ini bukan di tahapan evaluation phase. Mungkin lebih cocok dia di implementation atau bahkan di development phase ya. Karena di para development itu kita ketika kita melakukan sebuah pengembangan, salah satu proses pengembangan itu adalah kita meminta pendapat dari seorang pakar ya. Misalkan kita sudah dapat selesai sebuah produk misalnya. Sebelum benar-benar diimplementasi, kita minta berbagai pendapat dari pakar, baik itu dari segi pakar materi, pakar media, dan lain sebagainya, atau bahkan kita minta kepada respon kepada siswa. Nah, barulah kita implementasi kan gitu. Kan tidak mungkin kita implementasi itu produknya masih mentah. Nah, jadi itu ya yang yang paling penting sekali lagi adalah tahapan-tahapan apa development set itu yang menurut saya harus diklarifikasi dan diperjelas dan setiap tahapan-tahapan ini. Kemudian di chapter 4. Chapter 4 adalah chapter kita mempresentasikan hasil kita. Nah, bagian terpenting dari chapter 4 adalah produknya. Produknya itu apa? Nah, di sini tidak dijelaskan sama sekali. Akan namanya development research, berarti kan riset kita itu adalah membuat sesuatu. Berarti hasil riset kita adalah produk itu sendiri. Nah, di sini tidak ada apa, tidak ada penjelasan tentang produk Anda itu apa, seperti apa. Bila perlu kan kita ingin lihat barangnya mana. Jangan diletakkan di appendix. Appendix itu adalah informasi kalau diperlukan. Harusnya kan di sini. Misalkan yang pertama, analisis phase. Ini nih, analisis student need kan. Nah, kan makanya tadi di metodologi itu harusnya bukan analisis phase judulnya, tapi need analysis. Karena sebenarnya yang kau lakukan itu adalah student need. Nah, kemudian apa yang dilihat di sini? Datanya mana? Itu tidak kelihatan. Data itu kan harusnya dalam bentuk tabel kah, dalam bentuk angka kah, dalam bentuk apa ya, quotation. Karena kita mengutip dari hasil interview. Jadi kalau riset itu tanpa data itu tidak bisa. Harusnya ada data di sini. Data-data utamanya gitu kan. Nah, sekarang kalau ditanya hasil need analisis kamu tuh apa? Kan how long they have been learning English itu kan bukan apa pertanyaan utamanya. Itu kan baru pertanyaan pembuka itu kan. Bolehlah itu, tapi kan maksudnya data utama kamu tuh belum kelihatan kan dari primary traditional learning resource dan ada yang mengarah kepada bahwa mereka itu memerlukan mall tertentu itu apa gitu. Seperti itu yang harus saya kira harus diperjelas di sini. Coba ya, it is crucial to access student knowledge, bla bla bla. Students say that they struggle for word vocabulary, they couldn't master vocabulary because of that. Nah, ini saya berusaha untuk mencari apa yang tadi itu yang hubungannya dengan mall itu yang mana. Jadi kan logika sederhananya kamu mau bikin judul risetnya itu adalah berbasis mall gitu ya. Uh, kan mobile assisted language learning kan material ini keyword kamu. Benar-benar ini harus kelihatan di need analysis kita
kita menentukan judulnya mall itu kan bukan daripada hasil need analysis, tapi kita sudah berencana melakukan ini. Kemudian need analysisnya itu adalah kita ingin mengetahui mall seperti apa, gitu kan, yang dikehendaki oleh siswa, bukan dikehendaki sebenarnya, tapi yang diperlukan oleh siswa. Jadi oleh karena itu saya kira kita harus ada pertanyaan itu. Tapi kan tidak mungkin kamu melakukan yang kemarin kan. Tapi kalaupun tidak begitu, eh, kamu harus punya data di sini. Harus ada misalkan ya. Interview saya terdiri dari misalkan 3 bagian. Bagian pertama adalah uh, tentang background siswa, background skillnya, background knowledge-nya, background apa aja lah, tahu saya. Pokoknya yang sudah kamu diskusikan itu harusnya dikasih pointer-pointer gitu. Misalkan ada dalam bentuk tabel begitu, supaya kelihatan bahwa ini ada datanya. Kalau tanpa data riset itu kayaknya kering gitu. Karena bila perlu kalau ada transkrip atau interviewnya tuh di quote lah, dikutip 1 2 gitu. Begini, begini, gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita itu ada. Kemudian misalkan bagian kedua itu adalah bentuk aplikasi yang diinginkan ataupun yang diperlukan. Kita harus kan dulu misalkan siswa sukanya kuis dan sebagainya. Itu berarti berdasarkan need analysis, interview dengan siswa itu terungkap bahwa siswa itu sukanya begini begitu, begini begini begitu gitu ya. Nah itu harus dibuktikan dengan data. Siapa yang mengambil itu, seperti apa datanya dan sebagainya. Kita jelaskan. Tuh. Kemudian analisis from syllabus. Syllabus itu apa? Dari syllabus itu dari syllabus kamu harus kutip di sini. Syllabus mengatakan apa, kemudian kamu menerjemahkannya apa dari statement yang ada di syllabus itu. Sehingga itu adalah sebuah hasil analisis lah. Jadi sekali lagi ini harus ada. Kemudian design page. Design kan di sini harusnya sudah ada gambaran miniatur atau flowchart atau apalah yang menunjukkan bahwa produk kamu tuh misalkan terdiri dari berapa misalkan 4 bagian. Misalkan. Yang pertama adalah pembukaan, itu pengenalan, itu biasanya uh, benar-benar di bagian utama dari dari aplikasi itu. Yang kedua misalkan menu utama itu menunjukkan seberapa dalam dan seberapa lebar aplikasi kita. Kita kan dia terdiri dari misalkan 5 submenu misalnya gitu. Jadi di sini harusnya sudah ada flowchart. Flowchart yang menunjukkan bangunan, ya, the structure uh, of your application. Jadi benar-benar sudah kelihatan dari apa, dari desain. Namanya juga desain kan. Desain itu kan berarti membuat sebuah prototype. Prototype itu harus bisa dilihat, bisa divisualisasikan barangnya itu. Walaupun dia baru bentuk konsep, bukan gambar-gambar asli yang kamu buat, tetapi merupakan sketches ataupun sebuah grand grand plan gitulah, kira-kira ini loh konsep aplikasi mall kita buat seperti ini, tapi dalam bentuk flowchart atau. Nah di situ
dari flowchart itu kita melihat ada bagian-bagian dari produk. Karena itu barulah dijelaskan seperti objective of the product, types of activities dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada visualisasinya. Ini bisa di-include ya, dari bagian mungkin bagian penjelasan lebih atas di dalam penggunaan aplikasi itu ada learner role sendiri, ada teacher role sendiri dan khusus. Nah, di dalam development phase ini benar-benar kamu sebenarnya istilahnya kelihatan sibuk, berarti di sini harusnya banyak screenshot pekerjaan-pekerjaan yang kamu sudah lakukan. Karena kita sedang mendevelop gitu, dan mengerjakan tahapan-tahapannya seperti apa di sini. Nah, paling tidak ada dua big phase ya, ada dua tahapan besar dalam testing. Yang pertama, tahapan benar-benar membuat aplikasi. Yang kedua, tahapan mengecek aplikasi. Yang saya bilang tadi itu, di awal saya ceritakan bahwa misalkan expert judgment dan sebagainya itu sebenarnya bagian daripada development phase ya. Salah satu tahapan kita membuat sesuatu itu adalah bukan hanya membuatnya saja, tetapi minta orang lain untuk melihatnya supaya barang yang kita buat itu benar-benar dianggap sudah layak, dianggap paling tidak kita minta opinion orang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan orang tersebut sudah mengatakan oke, berarti produk itu sudah bisa dipakai. Nah, itulah disebut dengan development phase. Jadi kalau kita menggunakan teori-teori lain seperti Dick and Carey misalkan, mereka di dalam ini development phase, di dalamnya itu selain membuat produknya juga ngecek itu tadi, misalkan satu mereka itu yang disebut dengan kelompok kecil, kelompok besar, uji coba kelompok kecil. Maksudnya itu misalkan ada kamu sudah lagi bikin mall nih misalkan. Jadi supaya kita tahu persis mall ini sudah oke atau belum, kita ambil beberapa siswa. Karena ada 3 siswa. Jadi dari 3 siswa itu kita benar-benar diskusi intensif tentang bentuk mall itu sudah oke atau belum. Bagian apa kira-kira yang mereka perlukan sebenarnya. Kemudian setelah itu selesai, kita kan sudah diskusi. Berarti kan kita sudah agak mantap nih. Karena apa? Karena kita diskusi dengan calon pengguna dari produk yang kita miliki. Kemudian selanjutnya ada big group, gitu, grup besar. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu baru mungkin kita grup besar itu artinya ya ramai lah siswanya yang dimintai pendapat dan sebagainya. Nah, biasanya saya menggunakan TAM, TAM, yaitu Technology Acceptance Model, yang merupakan kuesioner. Jadi siswa dikasih kuesioner gitu dia untuk mengukur apakah dia sudah menganggap produk kita itu sudah nyaman digunakan, mudah dan sebagainya, dan mereka juga merasakan manfaat daripada produk tersebut. Nah, setelah itu selesai, berarti development phase-nya itu selesai. Barulah kita implementation. Yang namanya implementation berarti kita sudah melakukannya di kelas yang sesungguhnya.
Nah, saya kira itu yang apa perlu benar-benar diperbaiki. Nanti kita bisa nanti kita bisa kamu apa kamu lihat dulu nanti respon dari saya kalau masih ada banyak pertanyaan silakan. Saya kira untuk sementara demikian. Assalamualaikum.